pertama ada demokratik atau demokrasi. Apa sih demokrasi? Di sini pimpinan ada di tengah-tengah anggotanya. Kemudian bersama-sama mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Itu karakteristik dari demokratis, pimpinan yang demokratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kuliah Teknokrat. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Perkenalkan, nama saya Reza Dinugroho, dosen mata kuliah Sosiologi Olahraga. Hari ini saya akan membahas salah satu materi tentang kepemimpinan olahraga. Kepemimpinan olahraga. Apa sih kepemimpinan? Kepemimpinan merupakan suatu aktivitas untuk memberikan petunjuk atau perintah untuk mempengaruhi dan mengarahkan dan menggerakkan orang lain dalam suatu kegiatan atau kerjasama melaksanakan tugasnya. Kemudian dalam kepemimpinan terdapat 3 aspek, yaitu yang pertama mengarahkan, kemudian membimbing, kemudian adanya wewenang, kemudian yang terakhir adalah kemampuan mempengaruhi pemikiran orang lain. Kemudian kepemimpinan merupakan sumbangan terhadap proses terwujudnya pencapaian tujuan atau perbuatan yang menyebabkan anggota kelompok mempercayakan diri kepada pimpinannya dan bersedia menyumbangkan tenaga dan pikirannya dalam usaha mencapai tujuan yang telah disepakati. Kemudian, proses tampilnya seseorang menjadi pemimpin. Di sini ada 5. Yang pertama adalah pemimpin ditentukan resmi oleh anggota kelompok melalui adanya pemilihan. Di sini contohnya seperti di negara kita itu demokratis, jadi kita pemimpin ditentukan oleh anggota kelompoknya melalui adanya pemilihan. Jadi anggotanya beramai-ramai untuk memilih siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin selanjutnya. Kemudian yang nomor 2 ada pemimpin lahir karena peraturan dan persyaratan yang sudah ditentukan. Jadi di sini contohnya seperti perusahaan. Jadi memiliki jenjang. Jadi pemimpin itu memiliki jenjang untuk menjadi pemimpin. Ada syarat-syarat tertentu untuk menjadi pemimpin. Seperti contohnya melewati level-level tertentu. Kemudian untuk nomor 3, pemimpin dapat diangkat oleh atasan. Di sini pemimpin memiliki otoriter penuh terhadap perusahaannya. Semisal di sini pemimpin tidak ada syarat atau tidak ada keberlakuan apapun ketika memilih pemimpin berikutnya. Jadi pemimpin tersebut berhak untuk memilih siapapun untuk menggantikannya. Kemudian nomor 4 di sini, pemimpin dapat muncul karena insidental. Di sini contohnya terjadi sesuatu pada pemimpin tersebut. Jadi wakil berhak untuk naik ke atas menjadi pemimpin atau sebagai di negara Amerika itu Perdana Menterinya yang naik sebagai kepemimpinan negaranya. Kemudian di sini untuk nomor 5, pemimpin muncul karena dilahirkan. Di sini sistem kekerajaannya. Jadi silakan di Yogyakarta itu contohnya kekerajaannya itu diturunkan oleh anak-anak dari pemimpin tersebut. Oke, kemudian ada 3 macam dasar jenis kepemimpinan menurut Daini, Papalia, dan Olds. Kemudian di sini yang pertama ada demokratik atau demokrasi. Apa sih demokrasi? Di sini pimpinan ada di tengah-tengah anggotanya. Kemudian bersama-sama mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Itu karakteristik dari demokratis, pimpinan yang demokratis. Kemudian pimpinan yang kedua adalah otoriter. Otoriter di sini bertindak sebagai diktator terhadap para anggota atau bawahannya. Jadi memaksakan kehendak atau keinginan dari pemimpinnya. Jadi di sini pemimpin memiliki 100% hak penuh atas kepemimpinannya gitu. Jadi tidak boleh ada satupun dari bawahannya untuk memberikan saran ataupun apapun itu. Kemudian yang ketiga ada laissez-faire, itu yaitu kepemimpinan yang bebas. Jadi di sini kepemimpinan bebas itu pemimpin kurang bisa mengontrol anggotanya. Jadi pemimpin di sini
sangat bebas, nanti dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik yang pertama yaitu sebagai pelaksana. Kemudian yang nomor 2, pemegang tanggung jawab penuh atas anggotanya. Kemudian nomor 3, sebagai perencana. Kemudian nomor 4, sebagai ahli. Kemudian nomor 5, memiliki kelompoknya. Di sini memiliki kelompoknya yaitu dia merasa kelompoknya adalah dia, begitu ya. Jadi nomor 6, kita lanjut, mengawasi hubungan antar anggotanya agar tidak terjadi konflik. Yang nomor 7 di sini memberikan pujian dan hukuman atau reward jika memiliki prestasi yang baik, kemudian memberi hukuman, punishment untuk anggotanya. Kemudian nomor 8, bertindak sebagai wasit atau penengah. Jadi tidak boleh sebagai pemimpin itu balance kanan mendukung sebelah kanan atau sebelah kiri, harus balance di tengah-tengah. Kemudian nomor 9, merupakan bagian dari kelompok tersebut. Nomor 1 di sini kita bahas pemegang tanggung jawab. Semua perbuatan dan hasil yang dicapai oleh kelompok sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pimpinannya. Jadi tidak ada menyalahkan anggotanya ketika suatu kelompok tersebut sudah memberikan penjelasan atau memberikan sesuatu hal yang sudah diciptakan oleh kelompok tersebut. Jadi pemimpin bertanggung jawab atas semuanya. Kemudian nomor 2, pemimpin sebagai pelaksana. Yaitu seorang pemimpin harus menjalankan kehendak kelompok atau organisasinya, program yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan bersama-sama. Jadi tidak boleh pemimpin itu sudah punya target tapi melencong kanan atau melencong kiri. Kemudian nomor 3, di sini sebagai perencana. Pemimpin harus mampu membuat suatu perencana sehingga dalam pelaksanaan kepemimpinannya dapat berjalan dengan baik, teratur, efektif, efisien, lancar, serta aman. Jadi pemimpin di sini harus bisa dapat menjadikan atau pimpinan tersebut bisa membuat perencanaan yang sangat baik untuk anggotanya. Kemudian nomor 4 di sini sebagai ahli. Pemimpin sebagai ahli di sini yaitu seorang pemimpin harus ahli dalam bidang yang ditekuninya atau dipimpinnya, karena akan menjadi panutan atau cerminan bagi anggotanya. Kalian tersebut harus didedikasikan menjadi sebuah cita-cita realistis dan penciptaan yang bermanfaat. Kemudian nomor 5, pemimpin harus mewakili kelompoknya. Baik buruknya suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin, baik dalam suatu kelompok atau di luar kelompok, itu mencerminkan nama baik atau buruknya dari suatu organisasi yang dia pimpin. Jadi berat di sini sebagai pemimpin harus bersikap memiliki jiwa sosok kepemimpinan yang sangat baik. Jadi jangan sampai pemimpin itu bertindak sebagai malah menjadi role model yang buruk buat anggota kelompoknya. Nomor 6 di sini, mengawasi hubungan antar anggota. Seseorang pemimpin selain mengawasi proses kerjanya dan hasil kerjanya, juga harus dapat mengawasi hubungan kerja antar anggotanya. Mengapa? Agar tidak terdapat perselisihan yang dapat membangun hubungan yang bersifat menjadi tidak harmoni. Dan pemimpin di sini harus membangkitkan semangat kerja antar kelompoknya. Kemudian nomor 7, memberi pujian dan hukuman atau reward dan punishment. Di sini seorang pemimpin mampu untuk memberikan pujian atau hadiah sebagai untuk penghargaan kepada anggotanya yang berprestasi. Akan tetapi pemimpin juga harus berani menegur ketika ada anggotanya yang bertindak merugikan dari kelompok tersebut. Nomor 8 di sini pemimpin sebagai penengah atau wasit ya. Jadi seorang pemimpin mampu menjadi penengah atau dapat menyelesaikan masalah yang ada di kelompok tersebut. Kemudian nomor 9, pemimpin adalah bagian dari kelompok tersebut. Seorang pemimpin merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kelompoknya. Semua tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin hendaknya semata-mata hanya dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh kelompoknya. Kemudian,
Di sini trilogi kepemimpinan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia ya. Di sini ada 3, yaitu Ingarsa Sung Taulada. Jadi di sini artinya di depan anak buahnya atau anggotanya harus sanggup untuk menjadi tauladan atau contoh yang baik untuk anggotanya. Kemudian yang kedua adalah Ingmadya Mangunkarsa. Di sini artinya di tengah-tengah anak buahnya harus mampu membangun kehendak atau di sini dapat memimpin secara baik untuk para anggotanya. Yang ketiga, ini sebagai slogan pendidikan kita yaitu Tuturi Handayani. Di sini seorang pemimpin harus selalu mampu memberikan dorongan secara fisik maupun psikis sehingga pemimpin itu akan selalu mengikuti atau selalu memonitoring kehendak dari para anggotanya. Kemudian kita bahas etika ya. Di sini etika, seorang pemimpin harus menghayati norma-norma hidup, menunjukkan norma-norma hidup yang berupa hukum kesopanan dan keasusilaan yang berlaku di masyarakat. Kemudian estetika. Seorang pemimpin wajib menanamkan rasa keindahan pada anggotanya. Semisal cara berpakaian, berpenampilan atau berbicara itu harus lebih baik, lebih indah, lebih halus dari para anggotanya. Kemudian religius. Religius di sini hubungan secara vertikal dengan Tuhan Sang Pencipta. Merupakan suatu hal yang mendasar perbuatan manusia. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memberikan pendidikan dan pengarahan yang bernuansa religius. Ya. Sekian penjelasan dari saya tentang materi kepemimpinan dalam olahraga di mata kuliah Sosiologi Olahraga. Jangan lupa like, komen, subscribe di channel Kuliah Teknokrat. Saya Hiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. Hai adik-adik semua, kali ini kakak mau jelasin gimana caranya untuk mendaftar online di Universitas Teknokrat Indonesia. Baik, kita buka dulu websitenya di spmb.teknokrat.ac.id. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk alur pendaftaran mahasiswa baru dan tes masuk online. Yang pertama, adik-adik harus membuat akun pendaftaran terlebih dahulu dengan memasukkan email dan password adik-adik ya. Setelah itu, adik-adik bisa login dengan memasukkan alamat email dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Kemudian, adik-adik harus mengisikan data pribadi, data sekolah, dan pilihan program studi. Setelah semua data terisi, lalu klik daftar. Selanjutnya, adik-adik bisa mengunduh cetak kartu pendaftaran. Setelah mencetak kartu pendaftaran, adik-adik bisa melakukan pembayaran melalui bank atau ATM ke nomor rekening yang tertera pada kartu pendaftaran. Setelah adik-adik melakukan pembayaran, lalu foto dan upload bukti pembayaran ke sistem pada menu upload bukti pembayaran. Tunggu validasi dari Universitas Teknokrat Indonesia kurang lebih 1 kali 24 jam.
Setelah tervalidasi, adik-adik bisa mencetak nomor ujian di menu cetak kartu ujian. Jika adik-adik semua sudah mempunyai nomor ujian, adik-adik bisa langsung melakukan tes online pada menu online test di bagian menu utama. Pilih fakultas sesuai dengan program studi yang adik-adik pilih ya. Catatan untuk adik-adik semua. Untuk adik-adik yang mengambil jurusan di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, adik-adik harus mengerjakan soal ujian 2 kali. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mengerjakan ujian 1 kali. Dan di Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan, program studi Sastra Inggris dan Pendidikan Bahasa Inggris mengerjakan ujian 2 kali. Program studi pendidikan matematika mengerjakan ujian 1 kali, dan khusus untuk program studi pendidikan olahraga, adik-adik mengerjakan 1 kali ujian kompetensi dasar dan 1 kali ujian tes fisik. Setelah memilih fakultas sesuai dengan program studi adik-adik, lalu pilih akses, pilih continue, isikan username dan password menggunakan nomor ujian. Lalu klik login, lalu klik ujian 1, klik ujian 1 tes kemampuan dasar. Untuk mulai mengerjakan soal, klik start attempt. Pastikan adik-adik mengerjakan soal sampai dengan selesai ya. Jangan lupa klik finish attempt dan scroll ke bawah. Klik Submit All and Finish. Untuk melihat hasil pengumuman tes, adik-adik bisa lihat di link spmb.teknokrat.ac.id. Dengan login kembali, lalu pilih menu pengumuman. Di sini akan tertera hasil tes adik-adik lulus atau tidak, dan adik-adik bisa mencetak slip pembayaran untuk melakukan pembayaran daftar ulang dengan nomor rekening masing-masing program studi. Nah, itu dia cara daftarnya lewat website di Universitas Teknokrat Indonesia. Semoga tutorial ini bermanfaat dan sampai jumpa di Universitas Teknokrat Indonesia, kampusnya sang juara.